wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B yang beranggotakan saya Silia dan dua rekan saya, Amirul Mujtahidin dan Dian Dintami. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi dari kelompok kami tentang aplikasi komputer perbankan syariah. Nah, di sini saya sebagai pemateri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema dasar sistem komputer. Nah, di sini kan ada 4 komponen pokok sistem komputer, yaitu pertamanya itu pemroses. Di sini pemroses atau bisa disebut dengan CPU itu berfungsi sebagai untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Dan di pemroses ini proses melakukan kerjanya itu dengan langkah sebagai berikut, yaitu seperti mengambil instruksi yang dikodekan dari biner secara biner dari memori utama. Kedua itu mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. Dan yang ketiga itu melaksanakan proses-prosesnya sendiri. Nah, pada operasi pada pemroses itu dikategorikan bisa menjadi yaitu satu operasi aritmetika atau biasa disebut sebagai penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Nah, yang kedua itu operasi logika. Logika itu seperti OR, AND, XOR, inversi. Dan dari pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu satu CPU atau control unit, itu berfungsi untuk mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Nah, yang kedua itu ALU atau Arithmetic Logic Unit, itu berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan logika. Dan yang ketiga itu register, itu merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan dari fungsi yang akan dilakukan oleh pemroses. Nah, dari register itu seperti lokasi memori yang khususnya terkonstruksi flip dan flop, didesain untuk menampung data, untuk prosesor optimal untuk general purpose register. Nah, dari itu, dan yang kedua itu memori. Nah, di skema ini kan ada memori. Memori itu berfungsi untuk menyimpan data dan program sebelum dapat dieksekusi atau dimanipulasi programnya harus disimpan di memori utama. Nah, yang ketiga itu perangkat keluaran dan masukan. Perangkat keluaran atau masukan digunakan untuk sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik pemakai ataupun lingkungan umum. Nah, dan perangkat masukan atau keluaran ini terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronis yang pengendalian perangkatnya itu berupa chip controller. Dan yang keempat itu interkoneksi antar komponen, biasa juga disebut dengan BUS ya. Dan interkoneksi ini dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Contoh dari BUS ini seperti bus alamat, bus data, serta bus kendali. Bus alamat itu dapat memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus data untuk membaca, mengirim data ke memori atau port. Sedangkan bus kendali itu sinyal bus kendali seperti memori read, memori write, dan memori keluar masuk read, memori keluar masuk write. Nah,
Berdasarkan atau jenis komputer dan kegunaannya, itu berdasarkan jenis-jenisnya. Berdasarkan ukuran komputer, yaitu pertama notebook. Notebook bias dengan fisiknya berukuran tas atau seukuran saku. Yang kedua itu PC atau Personal Computer Advanced Technology. Komputer ini merupakan komputer jenis baru sebagai pengembangan dari PC XT yang mulai ditinggalkan oleh para pemakai komputer. PC AT ini masuk pada pasaran awal tahun 90-an. Kapasitasnya itu berkisar dari 1 MB sampai dengan 4 GB. Sedangkan kecepatan prosesnya yaitu 16 MHz ke atas, atau prosesnya itu menggunakan seri 80286 dan seterusnya. Nah, dari mini komputer ini dilengkapi dengan beberapa prosesor dan dengan kemampuannya yang lebih tinggi. Komputer ini dapat digunakan oleh puluhan sampai ratusan pemakai sekaligus, tapi setiap pemakai itu dihubungkan melalui sebuah terminal. Nah, dengan sebuah terminal itu biasa pemakainya biasa melakukannya dengan antar negara. Nah, yang keempat itu mikrokomputer. Komputer ini hanya menggunakan satu prosesor saja atau alat pemproses data. Nah, untuk melakukan beberapa proses sekaligus, karenanya komputer ini memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga dipakai hanya satu orang saja atau sering disebut PC personal komputer. Nah, dan yang kelima itu adalah large komputer. Nah, komputer ini biasanya ukurannya itu sebesar lemari, dengan kecepatannya itu 400 Mbps. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan yang keenam itu hybrid komputer. Hybrid komputer itu adalah kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Nah, digunakan sebagai alat kontroler yang ketepatan perhitungannya itu lebih baik daripada digital. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Nah, yang dapat saya jelaskan itu sifat operasional aplikasi atau produk operation. Sifat operasional aplikasi ini dapat dibagikan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada correctness, yang kedua itu ada reliability, yang ketiga itu ada efficiency, yang keempat itu ada integrity, dan yang kelima itu ada usability. Nah, yang pertama itu ada correctness. Nah, correctness ini maksudnya suatu aplikasi yang memenuhi spesifikasi dan objectives dari user. Dalam hal ini yang harus kita perhitungkan adalah sejauh mana pengembang internal maupun eksternal atau vendor dapat mengetahui kebutuhan bisnis atau business requirement. Kemudian yang kedua itu ada reliability. Nah, maksud reliability ini adalah kemampuan sebuah aplikasi yang melaksanakan kemampuannya sesuai dengan fungsi dan ketelitian yang akurat. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi. Nah, efisiensi ini maksudnya seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk atau interfacing
antara modul serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Kemudian yang keempat itu ada integrity. Nah, integrity ini maksudnya sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Kemudian yang terakhir itu ada usability. Nah, usability ini maksudnya faktor yang menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan dan mengerti untuk yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya itu ada elemen sistem komputer. Elemen sistem komputer ini dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Yang ketiga itu ada perangkat SDM atau brandware. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau dalam bahasa asing disebut dengan hardware ini memiliki arti sebagai perangkat dalam sebuah komputer yang wujudnya terlihat dan berbentuk fisik. Contoh perangkat keras ini yang pertama itu ada prosesor, motherboard, power supply, hard disk, dan masih banyak lagi. Nah, dalam perangkat keras ini sendiri masih dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada perangkat pemproses, kemudian input, output, dan perangkat penyimpan data. Nah, kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini yang memiliki istilah asing itu software. Ini merupakan perangkat yang bekerja dalam konteks pemrograman yang artinya itu perangkat lunak ini tidak berbentuk fisik seperti hardware tadi. Contoh komponen dari perangkat lunak ini yang pertama itu ada sistem operasi, aplikasi, dan bahasa. Kemudian yang ketiga itu ada perangkat SDM atau brandware. Nah, perangkat SDM atau brandware ini maksudnya orang yang mengoperasikan komputer yang memiliki andil dalam sebuah sistem komputer. Kemudian selanjutnya itu ada kriteria pemilihan software komputer. Nah, kriteria pemilihan software komputer ini yang pertama itu ada kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Nah, maksudnya itu jenis dan klasifikasi data banknya relatif banyak harus bisa ditampung oleh software yang digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Kemampuan dokumentasi ini sebanding dengan kapasitas kerja dan jumlah nasabah yang dilayani oleh bank. Kemudian yang kedua itu ada keluasan atau flexibility. Nah, maksudnya itu operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah walaupun informasi dasarnya tetap sama. Nah, kondisi ini harus bisa diantisipasi oleh software komputer sampai batas tertentu. Nah, setiap bank itu mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda meskipun data atau informasi dasar yang diolahnya sama. Kemudian yang ketiga itu ada sistem keamanan atau security system. Nah, maksudnya itu sistem keamanan data merupakan faktor yang sangat penting di bidang perbankan mengingat fungsinya itu sebagai kepercayaan yang sebagian besar dana yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kriteria pemilihan software komputer. Dan selanjutnya kemudahan pengoperasian. Pengertian mudah dioperasikan bukan berarti setiap pemakai bisa mengakses ke software tersebut, tetapi setiap petugas yang berwenang mudah mengoperasikan proses yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem aplikasi komputer yang baik bahkan dapat mendeteksi kesalahan pengoperasiannya dan memberikan petunjuk pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya sistem pelaporan. Di sistem pelaporan ini, data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Bank memerlukan laporan-laporan yang lengkap dan jelas tersebut, terutama dalam proses pemeriksaan atau audit, atau penyajian laporan yang bisa dimengerti oleh pihak-pihak lain dengan harapan keuangan setiap bank menjadi lebih transparan. Selanjutnya, aspek pemeliharaan. Kinerja software komputer diharapkan relatif stabil selama bank beroperasi. Kondisi ini memerlukan aspek pemeliharaan yang baik teknis peralatan maupun modifikasi atau pengembangan softwarenya. Yang ketujuh atau yang terakhir, source code. Software yang digunakan dalam operasional perbankan
seandainya pihak bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Baiklah, selanjutnya ada phone banking. Phone banking adalah saluran yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan via telepon. Yang keempat, ATM. ATM atau anjungan tunai mandiri ini ialah saluran m-banking yang paling populer saat yang kita kenal saat ini. Setiap kita pasti mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur ATM ini bisa digunakan untuk mengecek saldo, melakukan transaksi tarik tunai, atau melakukan transfer antar bank atau antar rekening. Yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu mobile banking. Mobile banking merupakan layanan transaksi perbankan non-tunai melalui phone banking berbasis GPRS yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, transfer, dan transaksi lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada aplikasi komputer ialah program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam perbankan, sistem aplikasi komputernya ada sebagai berikut. Yang pertama ada internet banking. Internet banking ialah transaksi yang menggunakan komputer atau PC. Fitur transaksi yang dapat dilakukan dengan phone banking yaitu informasi jasa atau produk bank. Yang kedua ada SMS banking. SMS banking ini ialah saluran ini pada dasarnya lanjutan dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via handphone yang dengan perintah SMS.